sebagai pengganti Ustaz Bedawi Fakahullah. Beliau sekarang sudah berada di Mekah ya, untuk melaksanakan haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibadah haji beliau, dan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau sampai kembali lagi ke Indonesia. Kita masih dalam kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Itu kitab yang ingin beliau berikan nasihat kepada kita semua tentang pentingnya dan urgennya serta keutamaan mereka yang berpegang teguh dengan Islam yang diajarkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sepatutnya bagi orang-orang yang hidup setelah generasi keemasan, generasi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mengikuti tata cara beragamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan masuk pada bab wujubu dukhuli fil Islam. Ingat anak, kita masuk bab baru, bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Bab yang kedua ini memasukkan yang Allah Subhanahu wa taala, bahkan bab yang coba ingin oleh penulisnya Syekh Abdul Wahhab agar para pembaca berusaha masuk ke dalam Islam, dan Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa syariat-syariat yang mulia. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahhab memberikan bab yang kedua ini setelah pembahasan atau setelah bab yang sebelumnya tentang keutamaan Islam, agar seorang muslim ketika benar-benar telah masuk dalam agama ini, maka dia harus juga berusaha untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, dan mengikuti tata cara beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada asalnya kitab ini diperuntukkan untuk kaum muslimin, maupun tidak menafikan juga untuk orang-orang kafir. Tapi kenapa Syekh Muhammad Abdul Wahhab menyebutkan masuk ke dalam Islam, padahal pembacanya adalah mayoritas orang muslim? Syekh Abdul Wahhab yang lagi ingin berikan pengertian kepada kita semua bahwasanya masuk Islam yang benar-benar kafah, yang benar-benar sempurna, mencakup keseluruhan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman Nabi SAW, di zaman Syekh Abdul Wahhab, itu terlihat fenomena ya, bahwa kaum muslimin masuk ke dalam Islam, tetapi mereka hanya pada tepiannya saja. Dia masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, atau kalau istilahnya sekarang jamaah apa? Islam KTP, hanya sebatas identitas. Tapi ketika ingin mempraktikkan Islam, mereka hanya menggunakan Islam kapan? Saat pernikahan. Kemudian kapan lagi coba? Saat prosesi jenazah. Satu lagi? Saat kalau kesurupan jemaah, benar kan? Udah kesurupan, yang benar-benar masih mengagungkan agama ini, dia tidak datang ke dukun, tapi kepada para ustaz. Kenapa? Mereka hanya kembali kepada Islam saat
prosesi yang hanya sebentar. Pernikahan baru ingat KUA. Dan saat prosesi jenazah kematian baru manggil ustaz. Padahal agama Islam ini telah mengatur terus dan mencakup seluruh sisi kehidupan manusia jemaah sekalian. Dan ketika seorang benar-benar menerapkan Islam, tentu sekali lagi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sekali dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya juga. Ya, para ulama juga menyebutkan di sini bab ini ingin memberikan nasihat juga kepada kaum muslimin bahwa wajib bagi seorang muslim ketika dia sudah benar-benar mengakui akan tauhid la ilaha illallah, dia juga harus praktekkan dan mengaplikasikan tauhid Muhammad Rasulullah. Itu ketika seorang tidak mengikuti syariat kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wajib bagi seorang muslim, wajib bagi seorang muslim untuk Islam dengan Islamnya yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala mengawali bab ini dengan sebuah ayat dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surat Al-Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari selain Islam agama, maka Allah tidak akan menerima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di dalam kehidupan akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain agama Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho seorang memeluk agama selain agama Islam. Dan masuk juga dalam makna ayat ini jamaah sekalian, siapa saja yang sudah masuk Islam akan tapi mencari apa? Mencari syariat selain syariat Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak terima. Walaupun dia telah bersungguh-sungguh, dia telah bersemangat jamaah untuk melakukan amalan, untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi tidak menggunakan syariat Rasulullah SAW. Fala yuqbalu minhu ila al-akhir wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullah, bahwa fil akhirati minal khasirin wa aidan yashmulu bi umumi al-anbiya annahu man ibtagha dinan yatadayyanu bihi wa yataqarrabu bihi ila Allah wa huwa laysa bil islami alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk ke dalam ayat ini dengan keumuman lafaz, kata beliau, siapa saja yang mencari syariat atau beragama atau mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi Islam tidak pernah mengajarkan, bukan berasal dari Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan Islam yang datang yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. La yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ketika di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi.
Seperti yang sering Anda sampaikan, contohnya kelompok Khawarij. Nah, mereka disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan para sahabat itu kalah semangat dibandingkan mereka. Dan Nabi SAW tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim siyamukum ma'a siyamihim. Dalam riwayat lain qira'atukum ma'a qira'atihim. Nanti dikatakan Nabi SAW yang rukuna minad din, yang rukuna kama yang usahmu minal din. Kalian akan menganggap sedikit sholat kalian, puasa kalian, dan bacaan Al-Quran kalian dibandingkan mereka. Tetapi mereka keluar dari tatanan serta aturan syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana keluarnya anak panah dari musuhnya. Makanya apa yang didapatkan oleh Nabi SAW? Al-Khawarij kila benar, Al-Khawarij kila benar, Al-Khawarij kila benar. Nabi SAW dalam hadis yang lain dari Muslim bahwasanya orang-orang Khawarij walaupun mereka semangat, dalilnya apa? Membela agama, mereka menjadi anjing-anjing neraka. Itu yang mengatakan bukan Anda jemaah, mengatakan Nabi SAW. Karena antum cek dalam kitab Sahih Muslim, Al-Khawarij tidak benar. Khawarij adalah anjingnya api neraka. Berarti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di dalam kehidupan akhirat menjadi termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-khasaratu huna bihasabiha. Faqad takunu khasaratul kubra bi an yakhsara al-jannata wa yadkhulun nar wa yakunu minal mukhallidin fiha. Nah, ini yang paling merugi jemaah, yaitu saat seseorang tidak mendapatkan surga dan dimasukkan ke dalam neraka, dan dia menjadi orang-orang yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dukhulul awwaliyat siapa? Orang-orang kafir yang tidak mau beriman, tidak mau memilih agama, itu agama Islam. Mereka lebih mencari dan memilih agama selain agama Islam, yang menyebabkan mereka menjadi kekal di dalam api neraka. Kemudian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga masuk di sini adalah para pelaku bid'ah yang bid'ahnya sudah dikafirkan oleh para ulama, sebagaimana bid'ah orang-orang Qadariyah yang gula, orang Qadariyah yang ekstrim, yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga catatan takdirnya bagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, juga sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusu hadhil Qadariyah adalah majusinya umat ini. Itu juga orang Syiah Rafidhah yang ekstrim, yang Allah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka telah dikafirkan oleh para ulama karena menganggap Al-Quran ini telah belum sempurna. Kemudian mereka juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui kejadian sesuatu kecuali setelah terjadi, alias akidah ini namanya akidah badan. Dan juga di antara yang membuat orang-orang Syiah Rafidhah keluarkan dari agama Islam karena mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali 7 atau yang paling banyak 14 orang. Padahal para sahabat Rasulullah SAW mereka sudah mendapatkan legitimasi dari siapa? Allah dan Rasulnya, bahwa mereka secara umum masuk ke dalam
Itu juga di antara akidah mereka. Nah, bahkan sampai sekarang kita sangat miris. Itu mereka merayakan bahwa mereka meyakini Aisyah adalah berzina. Anda lihat sendiri videonya jemaah. Jadi mereka buat kue tulisannya Aisyah tuh zaniyah. Sambil dibuat kue sambil mereka melakukan perayaan. Dan akidah ini ketika ditanya anak-anak kecilnya, mereka sudah ngerti. Jadi mereka sudah mendoktrin pada anak-anak kecil bahwa isi Rasulullah SAW yang paling mulia As-Siddiqah binti As-Siddiq Aisyah radhiyallahu taala anha katakan adalah berzina. Berarti mereka mengingkari berapa ayat dalam surat An-Nur. Pada Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan surat An-Nur mulai ayat yang ke-11 kecuali untuk membersihkan, untuk melepaskan diri Aisyah radhiyallahu taala anha dari tujuan apa? Berzina. Ini masuk ada yang pertama kata Syekh. Waqad takunu khasaratun sughra bi an yakhsura dukhula fil jannah wassalamati minal adabi mutlaqan walakin yu'adzab biqadri ma indahu minal mukhalafah illa yaghfirillah lahu wa yatajawaz anhu. Kelompok yang kedua yang termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat, mereka yang tidak masuk ke dalam surga terlebih dahulu dan mereka harus dibersihkan di dalam api neraka disebabkan penyelisihan mereka terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah tidak mengampuni mereka, dan nanti akan disebutkan dalilnya jamaah sesuai dalam hadis Nabi SAW. Bahwasanya ketika mereka sudah mengakui dan juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW, hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, wajib bagi mereka untuk meniti, wajib bagi mereka untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, ancamannya neraka. Dan dua hal ini yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian. Jangan sampai seorang kini dicabut keimanannya dan tidak mau kembali kepada Islam, menjadi orang yang murtad, atau yang kedua dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW, hingga dia diancam masuk ke dalam api neraka. Dalilnya insyaallah akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab setelah beberapa ayat dalam bab ini. Wahakada aidan kata Syekh fil ma'na al-akhas wa huwa man ibtagha 'amalan laysa huwa min al-a'mal allati amara Allah biha wa laysa mimma ja'at bihi sunnah mithlu al-muhdatsat al-mukhtalifah wal aqaid al-mutanawwi'ah allati uhdithat fi hadhihi al-ummah aqaidul murji'ah wa aqaidul khawarij wa aqaidul qadariyah wa aqaidul mu'tazilah wal jahmiyah wal asy'ariyah ila akhirih fa hum yadununa annahum muhsinun wa annahum aktsaru تنزيها ولكن هذا عليه دليل هل هذا عليه نص الشرع هل هذا هو الإسلام الذي جاء في النصوص الجواب لا فإذا لم يكن كذلك فإن من ابتغاه ولو رام ما رام تنزيها فإنه لا يقبل منه. Syekh Faqahullah, makna khusus dalam ayat ini, barang siapa yang mencari amalan yang bukan amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga tidak bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti perkara-perkara yang baru yang bermacam-macam dan juga keyakinan yang berwarna-warna
yang telah dimasukkan ke dalam umat ini yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, seperti keyakinan yang Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Al-Asy'ariyah dan yang lainnya. Mereka menyangka mereka telah berbuat baik dan mereka seolah-olah telah membersihkan dalam agama ini kebaikan, sudah berada dalam kebaikan. Tetapi mereka tidak berdasarkan dalil, tidak ada nas dari syariat. Maka jawabannya mereka tidak akan diterima. Mereka tidak akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sayahsabu bihasabi ma fa'al, dan dia akan merugi sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Apalagi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah letihan, capek-capek melakukan ibadah, atau bahkan sudah mengeluarkan harta jemaah. Sudah mengeluarkan apa? Harta. Tapi ternyata tidak berharga, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kerugian jemaah. Sudah habis waktu, tenaga, bahkan harta, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk dalam pembahasan ayat ini. Nah, itu juga ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala terima adalah agama Islam. Wa hadza dhahirun wa huwa fi ma'na al-ayati allati qablaha ad-dinu alladhi yaqbaluhu Allah huwa al-Islam faqat, wa amma ghairu al-Islam alladhi alayhi dalil fa innahu la yaqbaluhu Allah wa laysa dinan 'indahu wa in kana addahu al-'abdu dinan. Beliau ayat yang kedua ini dalam surat Al-Imran, tapi ayat yang ke-19 sangat tampak sekali sama dan serupa dengan apa yang disebutkan pada ayat yang sebelumnya, bahwa agama yang Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah Subhanahu wa taala akui sebagai agama adalah hanya agama Islam. Adapun agama selain Islam yang tanpa berdasarkan dalil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama tersebut, walaupun hamba menganggap itu sebuah agama. Termasuk juga dalam ayat ini, yaitu ayat pembahasan tentang kekhususan ayat, bahwasanya Allah tidak akan menerima syariat, tidak akan menerima ibadah kecuali yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang tersebut menganggapnya itu sebuah ibadah, atau orang tersebut menganggap ini sebuah syariat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya syariat, maka tidak akan diterima, tidak akan diterima. Nah, wa qoulihi ta'ala, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini merupakan jalan, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Ya mas, karena Allah Subhanahu wa taala jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa jalan yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam bentangkan untuk umatnya adalah jalan yang lurus. Dan orang yang berakal jamaah ketika disuruh memilih sebuah jalan, tentu dia akan memilih jalan yang lurus, karena akan sampai kepada tujuan dengan lebih cepat
dan tidak akan tersesat. Beda kalau seandainya bergelak-gelak berjamaah, salah mengambil jalan, namanya masuk ke dalam jurang. Kalau lurus dengan tanpa melihat saja, dengan menutup mata, insya Allah sampai. Karena jalannya sudah lurus, nggak perlu belok. Dan jalan Shiratal Mustaqim ini akhirnya surga Allah Subhanahu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan jemaah. Semuanya tidak ada yang tersisa. Semuanya telah dijelaskan dalam syariat ini. Bagaimana kata Abu Dzar radhiyallahu taala, tidak ada satupun burung yang beliau memberikan sebuah misalan ketika mengepakkan sayapnya kecuali telah dijelaskan. Dan ini merupakan sebuah ayat yang menjelaskan kepada kita untuk wajibnya mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uhu, perintah, ikuti. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan yang lurus, Allah mengatakan sirat, satu. Tidak berbilang. Jalannya cuma satu. Sirati, jalan bukan Nabi sallallahu, satu jalan. Dan ketika menyebutkan jalan-jalan yang selain jalan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jamak. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, karena jalan-jalan yang menyimpang itu banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, yang membuat kalian tercerai-berai dari jalan yang benar. Itu jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Syekh, hadhihi al-ayah fiha dalil ala anna siratallah wahid jamaah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya jalan untuk menuju Allah itu cuma satu. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan sirat dengan bentuk apa? Tunggal, bukan plural. Sirat cuma satu. Itu jalannya yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan al-isyarah lima kana fi ahdi Nabi wa kana alaihi yadiyu, fa kullu ma lam yatul fi hadhihi al-isyarah fa yumkin an taqul innahu kharijun an as-siratil mustaqim. Maka ayat ini memberikan isyarat bahwasanya jalan tersebut hanya jalan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta petunjuknya. Barang siapa yang tidak masuk atau tidak meniti jalan yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah keluar dari jalan yang lurus. Telah keluar dari jalan yang lurus. Para ulama menyebutkan tentang makna sirat mustaqim, jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Fatihah kita selalu minta kepada Allah apa jemaah? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau seorang muslim ketika merenungkan doa dalam surat Al-Fatihah, padahal dia pada tidak membacanya setiap harinya 17 kali, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa makna dari siratal mustaqim? Di antara maknanya adalah, ya Allah, berikanlah petunjukku untuk mengetahui dan meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tafsirkan itu Islam, ada yang tafsirkan adalah Al-Quran, ada yang tafsirkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya saling berkaitan. Kata beliau, "Wahadi kulluha mutalazimah, faman lazima al-Islam faqad lazima sunnah, faman lazima sunnah faqad lazima al-Quran, faman lazima al-Quran ala haqiqatihi faqad lazima al-Islam wa sunnah wa hakadha, bal yajibu luzum al-Islam alladhi dalla alaihi al-Quran wa sunnah wa bainahu nabiyyun al-karim
Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang beriltizam, barang siapa yang praktekkan Islam dengan Islam yang benar-benar sempurna, dia telah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang telah mengikuti sunnah, maka dia telah sebenarnya mengikuti Al-Qur'an. Siapa yang telah mengikuti Al-Qur'an, maka dia sesuai dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau seandainya benar-benar seorang muslim jujur dalam berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Dari ayat ini juga jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid Ibnu Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, makna rahimahullah taala, makna subul adalah al-bidah wa syubhat, yang wajib kita tinggalkan, yang wajib kita jauhi. Karena Allah melarang kita wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yaitu kebid'ahan dan juga syubhat, kerancuan dalam memahami agama. Dan alangkah jamaah sekalian di zaman sekarang syubhat sangat masif, sangat tersebar. Kalau seorang tidak mempersenjatai dirinya dengan ilmu dan juga minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan tergelincir. Niscaya akan tergelincir. Jemaah sekalian, makanya kita juga sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Apalagi akhir zaman jemaah, ujian bagi umat Nabi Muhammad SAW sangat berat, terutama ujian yang berkaitan dengan syubhat. Yang viral, yang katanya bahasa Suryani apa? Inna maqaliha. Apa dia? Gak ada isinya, tapi banyak yang mendengar. Ada jamaahnya. Oh, itu sudah jelas kelihatan tentang kekeliruan. Masih saja ada yang menganggapnya dia memiliki yang bagaimana syubhat, mempermainkan seorang syaitan karena tidak memiliki ilmu. Kalau seorang tidak mengetahui tentang bahasa Arab, dia anggap itu bahasa Arab. Ini pakai bahasa Arab, inna maqali. Sampai kemarin ya Allah musta'an jawab, bikin malu anak. Nah, ngajar di salah satu pesantren, ketika anak setel perkataan dia itu, anak disuruh terjemahin jamaah, dikiranya bahasa Arab, Isyarat. Itu bukan bahasa Arab, itu cuma akal-akalannya. Itu baru dari orang-orang yang tidak mengerti. Bagaimana kalau syubhat itu datang dari orang-orang yang mereka sengaja untuk menyesatkan kaum muslimin, tapi mereka mencari-cari dalil dari Al-Quran maupun sunnah. Makin sulit lagi seorang akan membedakan mana yang benar, mana yang kalau bukan karena ilmu jamaah, niscaya seorang akan tergelincir di zaman ini. Maka belajar jamaah, terus belajar. Kita harus terus berusaha memperkaya pengetahuan kita, terutama yang berkaitan dengan agama ini, agar kita terus berada di atas jalan shiratal mustaqim, agar kita terhindar dari kebid'ahan, dari syubhat yang semakin hari semakin besar. Dan sengaja orang-orang tersebut jamaah dipelihara, karena orang-orang kafir mereka akan lebih mudah merusak kaum muslimin dengan adanya orang-orang seperti itu. Jadi mereka tidak perlu lagi melawan kaum muslimin dengan kekerasan. Jadi kan orang seperti itu rusaklah pemahaman kaum muslimin, rusaklah agama mereka, dan mereka sangat mudah akhirnya orang-orang kufar untuk menjatuhkan kaum muslimin.
jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pernah meremehkan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Ingat, dalam agama bukan dalam masalah dunia. Kalau masalah dunia silakan berkreativitas, silakan berinovasi, tapi dalam masalah agama tidak. Semuanya sudah sempurna, semuanya telah digariskan oleh Nabi SAW. Maka jangan berbuat, jangan lakukan amalan yang dia anggap sebuah ibadah padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan-jalan kesesatan itu banyak. Nah, nanti disebutkan hadisnya, jumlahnya berapa? 72 jemaah. Sataftariku ummati ala thalathi wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, lebih banyak daripada umat Yahudi dan Nasrani. Nah, ini yang menjadi kita benar-benar takut jemaah. Bayangkan, dari 72 apa dari 73 golongan cuma satu yang benar. Di mana kita bisa benar-benar mendapatkan satu golongan tersebut, sedangkan jalan kesesatan sangat banyak. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha terus untuk belajar. Agar kita meniti jalan yang lurus, jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada orang-orang sebelum kita, dari para nabi, suratul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini perlu jamaah kita terus minta kepada Allah. Jangan pernah kita merasa saya sudah mengenal sunnah, saya sudah dari sunnah, akhirnya kita merasa kita sudah kuat untuk melawan syubhatnya. Yang pernah sampaikan ya, itu salah satu orang yang namanya siapa? Abdullah Al-Qasimi. Ingat ya jamaah? Pernah sampaikan kan? Beliau pernah dikatakan Syekhul Islamnya abad ini. Itu membuat kita berkaitan dengan bantahan terhadap orang-orang ateis. Oh jemaah, di akhir hidupnya dia meninggal dalam keadaan ateis. Dan dia orang yang tidak sadar. Awalnya membantah, dan akhirnya ternyata dia termasuk orang-orang yang meyakini tidak adanya Tuhan. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita tidak memiliki apa. Maka hendaknya kita terus belajar dan banyak meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, agar Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kita di atas jalan yang lurus. Termasuk beberapa hadis jamaah sekalian, itu hadis yang masyhur dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang membuat perkara yang bukan berasal dari perkara kami, itu dalam syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka syariat itu tertolak. Dan jangan sekalian Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan di sini orang yang pertama membuat yang ahdatsa, membuat hal yang baru, itu dia akan tidak diterima perbuatannya. Bagaimana dengan orang yang mengamalkan, bukan yang membuat jamaah? Maka kita gunakan riwayat dari Muslim. An
riwayat yang pertama ini riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Muslim, man amila amalan, dia beramal, bukan membuat bid'ahnya, membuat perkara yang baru, bukan, tapi dia hanya mengamalkan. Cuma melihat orang telah mengamalkan perkara yang baru tersebut, walaupun dia tidak membuatnya. Laisa alaihi amruna. Padahal amalan tersebut bukan berasal dari perkara kami. Jadi bukan dalam syariat kami, itu dalam syariat Islam. Bahwa maka tertolak. Di dua kelompok yang amalannya tertolak atau yang dia tidak akan mendapatkan pahala. Yang pertama, orang yang pertama melakukan bid'ah atau yang membuat perkara bid'ah tersebut, entah dalam kaitannya dengan keyakinan ataupun dalam amalan, mereka tidak akan mendapatkan pahala insya Allah. Golongan yang kedua, yang dia hanya mengamalkan bukan membuat, hanya ikut-ikutan. Kalau bahasa kita, orang-orang melakukan amalan tersebut, saya ikutan. Lagi mungkin ada faedahnya dalam urusan dunia, misalnya dapat uang atau dapat besek misalnya, maka walaupun dia melakukannya sehari 100 kali atau dia melakukannya 1000 kali, itu tidak akan mendapatkan pahalanya insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini sudah kita bahas pada awal itu pembahasan akidah pembahasan arba'in Nawawiyah, maka kita tidak mengulang kecuali hanya sebatas kita mengulang itu murajaah bahwasanya yang tidak akan terima di sini sekali lagi amruna, yaitu perkara dalam agama. Jangan pernah mengaitkan dengan perkara dunia, karena yang dikatakan amruna di sini perkaranya adalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam agama ini. Adapun perkara dunia jamaah, silahkan berinovasi, silahkan berkreasi selama tidak melangkahi atau tidak keluar dari hal-hal yang telah digariskan dalam masalah dunia. Nah, hadis yang selanjutnya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya sebenarnya ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, namun insyaallah akan disebutkan juga al-musannif di akhir-akhir kitab ini, tentang orang-orang yang ditemukan oleh Abu Musa al-Asy'ari berkumpul di masjid kemudian mengatakan sabbihuni, bertasbihnya 100 kali, semuanya tasbih. Itu bukan zikir bareng jemaah. Kalau cuma disuruh, ayo zikir 100 kali. Kemudian hamdulillah, bertahmidlah, ucapan alhamdulillah 100 kali. Yang kisahnya insyaallah akan disampaikan oleh penulis di akhir-akhir kitab ini. Dan hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Kalau jamaah kita renungkan hadis ini, seolah-olah atau bahkan wajib ya kita meyakini ini adalah perkataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan perkataan yang menyampaikan tidak, tapi Rasulullah SAW. Setiap umatmu akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat Rasulullah SAW heran, ya Rasulullah, apa dia apa? Rasulullah, ada yang tidak mau masuk surga, padahal surga luasnya seluas langit dan bumi, merupakan sebuah kerugian. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kita tidak masuk ke dalamnya. Nyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang mentaatiku dialah yang akan masuk ke dalam surga. Mudah. Agama ini
tinggal kita mengikuti selama jamaah cukup. Nggak usah banyak inovasi, nggak usah banyak kreasi. Ikuti apa yang ada, apa yang telah digariskan, apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tutup mata jamaah masuk surga. Mudah apa ini? Ikuti Nabi masuk surga. Waman asani faqad aba. Dan siapa yang maksiatiku, tidak mau taat. Nabi SAW telah menjelaskan A, telah menjelaskan B dalam hadisnya, tapi dia tidak mau taat. Dia menganggap akal saya lebih pintar, atau hawa nafsu saya lebih besar, tidak mau dia kalahkan dengan perintah Nabi SAW. Maka sebenarnya dia yang tidak mau masuk dalam surga jamaah. Dan sering Anda sampaikan, nama sekalian Allah Subhanahu wa taala, surga ini bukan milik orang tua kita, bukan milik keluarga kita, bukan milik kerabat kita atau orang-orang yang kita kenal atau para pembesar di zaman kita. Surga ini milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memasukkan dan mengeluarkan siapa yang Allah kehendaki. Dan ini sekaligus bantahan kepada mereka yang mengatakan apa? Kalau mana salah adalah pemilik kunci surga, tidak. Yang memiliki kunci surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW itu di antara syafaatnya yang mengetuk pintu surga. Dan beliau adalah orang yang pertama yang masuk ke dalam surga. Dan siapa yang ingin masuk ke dalam surga sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, dialah yang akan turun menunjuknya. Dan yang paling indah dari mana salaf ini, mana salaf nggak ada namanya, nggak ada terdaftar, nggak ada iuran bulanan, nggak ada ADAN. Siapa yang benar-benar ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, dia telah masuk ke dalam kelompok Ahlus Sunnah. Dan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan Allah Subhanahu wa taala bermudah langkahnya menuju surga. Dan sebaliknya, siapa yang tidak mau mengindahkan, tidak mau mengikuti apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siap-siap konsekuensi yang telah disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengancamnya untuk tidak masuk ke dalam neraka. Dan faedah juga terakhir jamaah, ini kita ambil pelajaran bahwasanya mereka yang tidak mau masuk surga itu adalah pilihannya. Karena dia tidak mau, dia mengatakan kata Nabi Sallam, "Maman asoni, siapa yang maksiati aku, dia yang tidak masuk surga." Berarti dia memilih. Dia memilih untuk tidak mengikuti Rasulullah. Maka ini merupakan sebuah konsekuensi yang berat. Jangan sampai karena akal kita, seolah-olah akal kita lebih pintar, bagaimana yang akhirnya membuat terplesetnya banyak sekali kelompok dalam pembahasan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa perkara yang lain karena menganggap akalnya lebih sempurna, akalnya lebih baik dalam memahami agama ini, dalam meyakini sebuah keyakinan, hingga akhirnya terpleset, hingga akhirnya tergelincir dari jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Itu juga hawa nafsu, perhatikan jamaah, dari syubhat atau keinginan duniawi yang dia mengetahui dia berada dalam kesalahan atau dia telah menyimpang, tapi karena takut kehilangan popularitas, takut kehilangan masa, takut kehilangan kedudukan, akhirnya dia lebih memilih jalan kesesatan, jalan yang tidak digariskan oleh Nabi SAW. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, jemaah, itu beberapa ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah masih ada beberapa hadis dalam bab ini, kita
kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk jamaah mungkin ada yang ingin bertanya atau bertanya sebelum kita menutup kajian kali ini. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mengenai untuk bid'ah tadi, kita kan mengetahui ada bid'ah hasanah kita. Mengenai bid'ah hasanah itu mungkin kami dari kias dan istimewa kita. Apakah kita mengamalkan bid'ah yang hasanah itu termasuk dari menyelisihi ajaran Rasulullah, gimana kan? Apa Pak? Ulang bid'ah hasanah kan? Kan mungkin kan bid'ah hasanah itu mungkin diambil dari kias dan istimewa ya kan? Apakah kita mengamalkan dari bid'ah yang hasanah itu merupakan salah satu menyelisihi dari ajaran Rasulullah itu kan? Itu aja. Sebelum Anda jawab pertanyaan, mungkin Anda boleh tanya Pak, bid'ah hasanah yang diambil dari ijma atau dari kias apa? Kan bisa kasih contoh? Dalam hal beribadah juga kan misalnya apa ya, banyak sih kan memang nggak dilakukan zaman Rasulullah, tapi dia itu melihat dari kebaikannya itu ini merupakan dia beragama ini sebagai dikategori sebagai bid'ah hasanah, ini ada kebaikannya kan, banyak kan gitu kan. Jadi saya takutnya gitu kan, jadi kita mengikuti salah satu kebiasaan yang di luar yang tidak dilakukan sama Rasulullah, tapi beranggapan itu akan membawa kebaikan gitu. Saya melihat dari keuntungan dalam beragama itu. Nah, berarti belum ada contohnya ya. Perhatikan jemaah. Anda akan memberikan dua istilahnya gambaran dari pertanyaan tersebut agar bisa dipahami. Yang pertama, istilah bid'ah hasanah tidak ada satupun para ulama zaman dahulu yang memberikan sebuah bab bid'ah hasanah, kecuali orang-orang di zaman sekarang atau beberapa tahun belakang. Nanti bisa cari di buku akidah, tidak ada satupun ulama yang mengatakan istilah bid'ah hasanah. Dan kalau seandainya ada sebuah pembahasan, silakan sebutkan dari kitab apa dan referensi. Contohnya dilakukan setelah para jamaah selesai sholat fardu isya, banyak orang melakukan selawatan kemudian salam-salaman, itu apa termasuk bid'ah atau bukan? Nanti insyaallah bahasanya. Ini kita mau bahas dulu tentang bid'ah hasanah. Ada nggak lafaz dari para ulama zaman dahulu yang mengatakan bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah loh. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW telah mengatakan kullu bid'atin, setiap bid'ah, dan lafaz kul itu mencakup seluruh segala apa sih. Jadi istilah seorang mengatakan bid'ah hasanah tidak ada satupun dalam kitab para ulama. Kalau ada, tolong di kitab apa? Walaupun mungkin yang dimaksud Bapak itu bukan bid'ah hasanah. Ini bagian kedua, itu namanya maslahah mursala. Dan kitab usul fikih sebutkan ada bab tentang maslahatul musalah, atau ada dalam kitab Madhab Syafi'i usul fikih itu istihsan. Tapi perlu diperhatikan. Imam Syafi'i saja sendiri sangat benar-benar menyempitkan masalah ini dengan perkataan beliau, man istahsana faqad syarra'a. Dan siapa yang menganggap sebuah kebaikan dalam ibadah, maka dia telah membuat syariat. Nah, makanya masalah musalah atau istihsan ini benar-benar disempitkan pembahasan. Dan sampai sekarang mereka semua putar-putar dengan satu contoh saja. Makanya bertanya, contohnya nggak tahu. Contohnya apa? Al-jam bil Quran, mengumpulkan Al-Quran, itu kan. Dan jangan sekalian mengumpulkan Al-Quran itu bukan merupakan masalah yang benar-benar masuk ke dalam agama ini. Kenapa? Karena Al-Qurannya sama. Al-Quran yang zaman Nabi SAW sama dengan Al-Quran zaman sekarang.
Tapi itu masalah apa? Konteks saja. Masalah apa namanya? Hanya mengumpulkan, bukan menambah ayat al. Itu yang paling bisa mereka jadikan dalil adalah masalah musalah, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Dan di zaman Nabi SAW memang belum ada mengumpulkan Al-Quran. Karena apa? Karena ada yang namanya penahannya, ada mawaninya. Kenapa? Saat itu Al-Quran masih terus turun. Walaupun hajat atau kebutuhan saat itu ada, yaitu apa? Beberapa qurra penghafal Al-Quran itu sudah meninggal. Sebagaimana disebutkan ada 70 qurra sahabat yang mereka menghafal Al-Quran dibunuh. Tapi setelah itu ada mawaninya, ada penghalangnya, yaitu Al-Quran masih terus turun. Bagaimana akan dikumpulkan? Nanti akan terjadi perselisihan. Dan akhirnya dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, walaupun saat itu pada asalnya Umar tidak setuju, hingga akhirnya dikumpulkan. Dan mengumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar itu mengumpulkan seluruh yang ada dalam tulisan, mengumpulkan 7 dialek. Kata Nabi SAW, Al-Quran unzila ala sab'ati ahruf, Quran itu diturunkan dengan 7 dialek. Itu semuanya dikumpulkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian disimpan di rumah Abu Bakar dan diwariskan di zamannya Umar. Baru di zamannya Utsman dikumpulkannya Al-Quran dengan 1 dialek saja, yaitu dialeknya Quraisy. Kenapa? Karena semakin banyaknya kaum muslimin yang berselisih. Padahal itu sama-sama dalam Al-Quran. Akhirnya Utsman radhiyallahu taala anhu mengumpulkan Al-Quran versi yang ada fase yang kedua, bukan fase yang kedua, yaitu hanya mengumpulkan dengan dialeknya Quraisy, lughah Quraisy. Walaupun sebelumnya ada lughah Tamim, ada lughah Hudayl, ada dialeknya suku Hudayl, ada dialeknya suku Tamim, dijadikan satu saja, yaitu dialeknya Quraisy, agar kaum muslimin itu bersatu dengan Al-Quran. Maka tidak ada yang namanya istilah bid'ah. Bid'ah semuanya terlarang. Ada yang mengatakan bukan anak Nabi SAW. Ada yang ta'ala.